butuh pembiayaan atau pendanaan, Ya. kita juga harus tahu cash flow-nya dia. Layak nggak dia danai sekian miliar rupiah, let's say. Mm-mm. Karena di SEF maksimum pendanaan yang bisa disampaikan ke mereka diatur di POJK-nya itu maksimum 10 miliar. Dari si investor tentu adalah pertama adalah nilai investasi yang cukup terjangkau. Ya, karena minimum 500 lima ribu ribu tadi rupiah. ya. Jadi 500 ribu rupiah udah bisa investasi di UKM-UKM yang memang sudah terkurasi, baik itu penawaran saham maupun yang penawaran sukuknya. Rata-rata UKM itu margin net profitnya cukup besar. Oke. Karena memang skala usahanya kan hanya berapa orang. Mm-mm. Di SF juga sama, ada kondisi yang memang perusahaannya udah growth-nya udah cukup Mm-mm. sehingga memberikan dividen besar ada. Ada, Ada oke. juga yang misalnya dividennya belum besar. Kenapa? Mereka masih butuh ekspansi. Mm. Nah, sepanjang itu diinformasikan, kemudian juga kan pada saat dividen juga dia diputuskan dalam rapat umum pemegang saham ya. Ya. Itu juga investor juga diundang dalam Oke. RUPS-nya. Ini ya, kita atas laba tahun sekian dapat segini. Mm-mm. Kita akan gunakan laba ditahannya sekian, terus yang akan bagian sebagai dividen sekian. Itu dibagikan ke investornya juga. Mereka kedai kopi Mm-mm. mengajukan pendanaan DLBS dalam bentuk saham. Ya tadinya mereka hanya punya 2 outlet kopi di Banda Aceh. Ya. Kemudian dengan pendanaan yang terima dari LBS, kurang lebih waktu itu 600 juta, itu sekarang udah punya 4. Ini tadinya hanya usaha rumahan Mm-mm. yang dilakukan oleh suami istri pada Roy dan Bulan. Ya kan hanya usaha tani rumahan. Mau ekspansinya apa? Mereka ingin menyewa pabrik. Oke. Butuh 1,4 miliar. Nggak hanya untuk pabrik sih Mm. sebenarnya. Waktu itu hanya untuk persiapan pabriknya, karena pabriknya yang diakuisisi ini tadinya memang bukan untuk makanan frozen. Ya. Mereka perlu untuk ruang bekunya, Mm-mm. storage-nya. Ya udah untuk investasi sana. Oke. Ya berhasil, Ya. alhamdulillah. Yang tadi industri rumahan Rumahan. menjadi beneran industri. Ya, betul. Berarti UKM-nya beneran bisa naik kelas Naik nih. kelas, betul. Sekarang kita pindah ke topik yang lagi hangat, yaitu Securities Crowdfunding atau SCF, yang mungkin Ya. ya tadi salah satu praktisinya nih ada di sini nih, Pak Made gitu. Nah, infonya nih Pak, kalau untuk yang Securities Crowdfunding ini itu adalah cara baru yang bisa bantu UKM dapat modal sekaligus peluang juga investasi untuk masyarakat. Betul. Nah, mungkin tapi kalimat atau kata-kata SCF ini belum familiar. Ya. Nah, mungkin sini Pak Made bisa memfasilitasi kita gitu ya untuk Oke. mengetahui konsepnya gitu, mungkin Ya. penjelasan lebih simpelnya dari SCF itu apa. Oke, baik. Kalau securities crowdfunding sendiri sebenarnya ini adalah salah satu alternatif pembiayaan dan pendanaan bagi UMKM, di mana investor secara aktif untuk berinvestasi di UMKM-nya itu. Oke. Jadi dalam bentuk instrumen efek atau instrumen Oke. pasar modal. Dan ini sebenarnya SCF ini juga di bawah pasar modal, OJK pasar modal. Ya. Di bawah undang-undang juga yang berkaitan dengan pasar modal. Nah, di sini memang karena pasar modal yang besar ya, atau kita sebut bursa efek, Iya. memang fokusnya memang bukan di ranah UKM. UMKM. Karena memang mereka mencari perusahaan-perusahaan yang memang setidaknya startup pun yang sudah mulai, kayak kita kemarin kita sebutnya udah levelnya udah cukup tinggi ya, Mm-mm. bukan disebut UKM lagi, revenue-nya Oke. udah kelihatan. Kemudian dari perusahaan-perusahaan yang memang udah bukan ranahnya UKM lah. Tapi yang agak terlewat adalah yang UKM ini disuruh kemana nih? Cari alternatif pendanaannya. Ya. Karena selama ini UKM biasanya kalau kita jumpai dia dananya biasanya kalau nggak suami sama istrinya, Ya. atau dibantu sama keluarga dulu lah. Lebih usaha keluarga ya Usaha Pak ya. keluarga atau usaha pertemanan Oke. yang dibantu sama temannya deh. Di sana tuh mainnya. Tapi pada suatu saat mereka butuh pendanaan yang lebih besar, mereka bingung harus kemana. Misalnya ke lembaga keuangan perbankan mereka juga nggak pede. Kemana ya harus sana? Dibuatlah securities crowdfunding ini oleh OJK untuk memfasilitasi UKM yang butuh alternatif pendanaan. Karena apa? Pendanaannya bisa ada dua sisi, dari sisi pembiayaan dan dari sisi permodalan. Jadi kalau pembiayaan tentu misalnya dalam bentuk sukukah dia, atau misalnya obligasikah dia. Sementara kalau permodalan, dia juga bisa lo menawarkan saham. Oke. Jadi mirip Kepemilikan ya perusahaannya kepemilikan ya. perusahaannya kepada investor, mirip apa yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke. Itu. Tapi kembali lagi memang ranahnya khusus ke
UKM saja. Jadi Ya, dibatasi UKM ya, Pak ya. UKM memang ada parameter tertentu yang udah di-set oleh OJK, syarat yang bisa mengajukan pendanaan dan maksimum pendanaannya berapa. Oke. Gitu. Karena kalau udah lewat itu ya udah mereka akan kita dorong masuk ke Bursa Efek Indonesia. Bagi investor pun alternatif. Karena selama ini wah kalau saya mau beli instrumen investasi hanya adanya kalau kita lihat yang ada di bursa ya otomatis saham. Ya. Terus kemudian surat utang. Surat Surat. utang pun yang ada di bursa itu kadang-kadang nilai pembeliannya juga harus besar tuh. Karena memang kebanyakan instrumen surat utang yang ada di bursa itu diperuntukkan untuk investor institusi, Ya. bukan investor retail. Retail Nah, ya. kalau retail mana? Banyak kan belinya lewat mana? Reksadana. Ya. Nggak punya langsung tuh. Iya betul. Akhirnya apa? Ada. Ya kok dia bersama-sama Kumpulan gitu kan. kumpulan beli. Nah, kalau di sini dia akan memilikinya secara langsung, direct dengan sisi pelaku Sisi pelaku. UKM-nya. Penyelenggara SCF kita sebutnya itu memfasilitasi untuk administrasinya. Oke. Sehingga Jadi nanti pencatatannya di pencatatannya SCF. ya pencatatnya di penyelenggara SCF-nya. Salah satunya kami di LBS Surundana juga memfasilitasi untuk pencatatannya itu. Jadi proses kita screening pelaku usahanya sampai kita tawarkan di platform. Kemudian investor melihat penawarannya itu ada prospektusnya. Ini untuk misalnya kalau sukuk untuk proyeknya apa sih? Kemudian mereka bisa lihat oh proyeknya misalnya kita yang beberapa UKM kita bantu dari sisi pembiayaan melalui penerbitan sukuk di SCF adalah pembiayaan untuk fashion muslim. Ya. Jadi mereka untuk apa? Pembelian bahan baku kain untuk dijual dalam bentuk dirubah jadi mukena atau pakaian muslim. Ya itulah berarti investor bersama-sama dengan investor lain ya karena nilai investasi kita juga cukup murah, minimum 500.000. Oke. Gitu kan. Ya. Mungkin di masing-masing penyelenggara berbeda-beda, cuman ya kalau di LBS sendiri itu Rp500.000. Mereka udah berinvestasi memiliki efek untuk membantu UKM tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah berinvestasi, kita akan dapat informasi apa aja ya? Tentu akan dapat informasi berkaitan dengan pendanaan yang diberikan tadi. Progresnya ada disampaikan. Oh, laporan penggunaan dananya. Kemudian laporan pengembalian dananya seperti apa. Dan progres proyeknya yang didanai seperti apa. Ya. Jadi investor tahu, oh saya danain ini, kita juga tahu pelaku usahanya. Dan tujuan dari SCF ini juga memberikan kesempatan buat investor yang memang tahu bisnisnya. Mengerti bisnisnya dan memang kita juga ada beberapa UKM yang kita bantu yang menawarkan saham. Pemegang saham terbesarnya memang ada di kota-kota di mana bisnis itu ada. Dan memang itulah tujuannya. Agar apa? Investor tahu. Misalnya ambil contoh, kalau di Bursa Efek kan kita investor di Jakarta, ternyata bisnisnya ada di daerah luar. Ya. Gitu kan. Sementara kayak bisnis sahamnya tadi batu bara gitu kan banyak kan di Kalimantan gitu. Kita investornya di Jakarta gitu kan. Ya. Nah, sementara kalau di SCF kita lihat dari polanya, ternyata investornya banyak adalah di daerah di mana bisnis itu ada. Dan memang itu harapan kita seperti itu. Goalsnya itu. Karena apa? Agar mereka lah yang menikmati bisnisnya. Ya memang kita nggak bisa batasin untuk penerbit ini di daerah kota. Kita ada beberapa kita ada di Aceh, kita ada di Pekanbaru, kemudian di Bali ada, kemudian di Jawa Barat itu di Bogor, kota Bogor ada. Kita juga nggak berharap harus hanya untuk orang situ aja. Domestik gitu. Domestik enggak. Cuman kalau kita lihat dari sisi minat investor yang akhirnya beli sahamnya di perusahaan itu, kita melihat oh ini yang benar memang. Sehingga mereka memang harus yang menikmati hasilnya adalah mereka. Masyarakat sekitar itu dan sebagai mereka juga sebagai agen pemasarannya justru. Walaupun mungkin mereka punya 5 lembar sahamnya aja, beli dong di perusahaan saya punya loh sahamnya di sana. Kan itu juga punya kebanggaan tuh. Dia lihat sehari-hari perusahaannya ada di sekitar dia. Betul. Bahkan ya lewat tuh tokonya. Jadi kayak aset daerah ya Pak ya? Seperti itu. Nah, itulah yang memang kita coba di SCF itu biar UKM-nya tumbuh, disupport oleh investor-investor yang memang tahu dengan bisnisnya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kan yang lebih familiar orang kan tadi kan sempat membiayai misalnya perusahaan gitu ya Pak, UKM gitu. Nah, hampir mungkin kalau dari kacamata awam itu mirip-mirip sama yang peer-to-peer lending. Mungkin Bapak bisa kasih informasi gitu, penjelasan terkait dengan perbedaannya dengan peer-to-peer lending yang mungkin lebih duluan booming ya Pak ya dibanding SCF. Lebih awal. Betul. Aturan OJK mengenai peer-to-peer lending juga lebih awal. Sementara kalau kita SCF ini agak belakangan. Bahkan untuk SCF mulai POJK 57 tahun 2020, kemudian ada revisinya, kemudian terakhir POJK 17 tahun 2025.
Artinya memang usia dari industri SCF-nya ini baru 5 tahun. Oke, masih baby. Masih sangat Oh, toddler udah masih 5 toddler tahun. ya. Berbeda dengan industri peer-to-peer Peer-to-peer. lending. Nah, perbedaannya yang mungkin paling dasar adalah di sisi skemanya. Oke. Kalau dari sisi peer-to-peer lending, ya hanya pinjam-meminjam. Tadi tuh, hanya dari sisi pendanaan atau pembiayaan Pendanaannya. aja. Oke. Nggak bisa tuh masuk ke saham. Oke. Bentuknya beda Bentuk. berarti ya, Nah, Pak itu ya. pertama. Yang kedua, pihak yang dilibatkan di SCF ya udah sama kayak pasar modal. Ada Oke. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk pencatatan efeknya. Terus kemudian ada dari sisi bank Bank kustodian untuk penyimpanan efeknya dari Efeknya. sisi investor, jadi Ya, keamanan investor juga terjaga. Terus kita juga sebagai penyelenggara juga ada di sana untuk administrasinya. Itu yang bedakan. Kalau peer-to-peer lending ya udah hanya penyelenggara peer-to-peer-nya, perusahaan yang Perusahaan. danai sama Investornya modalnya, ya, pemodal. investornya. Tapi instrumennya berupa apa? Ya udah pinjaman aja, nggak ada disimpan di mana sih efeknya Oke. saya. Misalnya saya mau butuh ambil contoh laporan atas kepemilikan efek ya nggak ada karena mereka hanya punya laporan yang disampaikan oleh penyelenggara Benar, peer-to-peer-nya. oke. Itu yang pertama. Yang kedua ya dari sisi investor tadi lebih rasa lebih aman ya karena ada instrumen efeknya. Terus kalau dari sisi skema pendanaan pembiayaan pun ya tadi perbedaannya kalau di ECF ada instrumen saham yang bisa tawarkan. Jadi terkadang pada saat pembiayaan pendanaan kan mereka butuh namanya jaminan tuh. Ya, Dan nggak semua UKM punya punya jaminan. jaminan ya, Ya aset kan? tuh susah. Ya, karena wah, Pak, kita aja baru bisnisnya 5 tahun. Belum saatnya kami memang menimbun revenue atau laba perusahaan kami Dan dalam dibentuk bentuk aset. Sehingga kita putar lagi jadi bisnis. Ya, otomatis yang kita miliki ya nggak ada nih kalau mau jaminan. Oke. Nah, akhirnya ada alternatif nggak? Ya saham tadi. Nah, di saham tentu buat perusahaannya harus set up dari awal nih. Yang mau pendanaan saham harus bentuknya perseroan terbatas. Jadi dari awal pelaku UKM-nya memang oke, kalau mau nanti butuh pendanaan melalui SCF, saya harus siapkan dulu nih badan usaha perusahaan saya apa. Kalau mau saham ya udah otomatis dalam bentuk PT. Oke. Gitu. Ya. Tapi kalau yang mau sukuk atau apa bisa dalam bentuk CV, PT perorangan bisa, PT pun bisa. Tapi kalau yang saham harus Ke PT. Oke, berarti tadi bedanya SCF sama peer-to-peer lebih ke instrumennya Ya. bentuknya. Jadi kalau misalnya peer-to-peer lebih langsung invest secara dananya Ya. dengan akad pinjam gitu ya. Betul. Kalau SCF itu kita ada keikutsertaannya nih Pak ya Betul. gitu di SCF dengan Entah itu pemilikan saham saham atau atau memiliki misalnya sukuknya. gitu. Ya. Nah, berarti kalau terus dibandingkan dengan saham di pasar modal yang konvensional, bedanya apa Pak dengan SCF? Apakah Oke. dengan sistemnya saja atau benar-benar SCF ini mini pasar saham gitu? Ya, baik. Kita sebutnya memang mini bursa ya. Oh, mini bursa. Ya, betul. kalau di saham ada perdagangan sahamnya. Tapi kalau di bursa saham kan setiap hari ya. Ya. Sementara kalau di SCF berdasarkan POJ kali 17 tahun 2025 diaturnya setahun hanya 4 kali. Dan itu hanya itu kan masing-masingnya hanya 10 hari kerja. Dan kemudian bulannya pun tentukan. Oh, Bulan Maret, bulan Juni, bulan September, bulan Desember. berarti nggak semua bulan bisa. Nggak siap. Nggak Oke, siap bulan bisa. nggak Hanya siap. bulan ini aja. Oke. Jadi kalau sebelumnya nggak diatur, hanya selisih 6 bulan aja. Oke. Tapi POJK baru ini lebih spesifik nyebutin bulannya. Nah, untuk yang instrumen non saham atau kita sebutnya instrumen surat utang itu tidak bisa dijual belikan. Artinya investor memegang sampai jatuh Sampai tempo. jatuh tempo, betul. Ya, kalau di bursa kan ada tuh bisa dijual beliin. Ya. Beberapa instrumen bursa untuk surat utang bisa dijual belikan. Sementara memang untuk instrumen retail semacam saving bond retail, suku retail, suku tabungan itu kan nggak bisa jual beliin. Ya. Nah, kalau yang di SCF semua instrumen surat utangnya tidak bisa Tidak dijual bisa belikan karena memang fiturnya dibikin seperti itu. Oke. Nah, otomatis ya ada perbedaan. Terus kemudian transaksinya karena memang mini bursa ya hanya bisa dilakukan oleh investor yang menggunakan platform atau penyelenggara tertentu. Jadi misalnya ditawarkan di LBS Sundana. Ya. Kemudian yang bisa transaksi ya tentu yang sudah daftar di platformnya LBS Sundana. Misalnya dia daftar di penyelenggara lain, Nggak bisa. nggak daftar ke LBS, nggak bisa untuk jual beli scanner Oke, itu marketnya. selected aja. Ya, jadi mereka harus daftar dulu ke LBS, baru bisa ikut jual beli sahamnya di LBS Sahamnya. Sundana. Oke. Seperti itu. Ya itu sih perbedaan yang cukup mendasarnya Mendasar. antara yang ada di bursa sama yang ada di SCF. SCF. Ya. Itu balik lagi ke yang jatuh temponya Pak. Berarti kalau untuk kepemilikannya SCF sendiri, itu benar-benar sampai berlangsungnya si perusahaan atau UKM-nya ada itu kita tetap memiliki apa tadi bisa Ya. ada jatuh temponya gitu Nah, masa kalau di berlakunya. saham tentu
karena saham itu sifatnya jangka panjang ya, Iya. tentu sepanjang perusahaan yang menawarkan sahamnya itu masih ada di SCF. SCF-nya. Oh, oke. Atau kemudian misalnya, oh dia melakukan buyback, Mm-mm. ya skema buybacknya ada. Jadi mereka beli tuh saham dari Bisa investornya, ya. bisa. Mm-mm. Habis itu mereka keluar dari SCF bisa. Kemudian mereka mau lanjut ke bursa efek, ya oke, berarti mereka tambah besar. Itu untuk yang di saham. Kalau yang di sukuk atau surat utang, ada jangka waktunya memang. Ah, oke. Sesuai dengan prospektus yang tawarkan berapa lama sih Mm-mm. sukuknya ini. Misal, let's say sukuknya 6 bulan. Berarti 6 Ya. bulan lagi, kalau tidak ada halangan dalam penyelesaian proyeknya atau apa, ya akan kembali modalnya, Modalnya. kemudian bagi hasilnya berapa. Oke. Seperti itu yang seperti disampaikan di prospektusnya. Mm-mm. Apakah ada keterlambatan? Ya. Itu ya saat wajar kondisi itu juga terjadi. Oke. Karena kembali lagi ada risiko bisnis yang mungkin ada kemunduran dari sisi penyelesaian proyeknya. Mm-mm. Ya investor juga disampaikan, makanya pada saat berjalannya proyek kita juga siap sampaikan laporan. Investor tahu nih, oh ini potensinya tepat waktu nggak ya sesuai dengan Oke. itu atau ada potensi mundurnya. Ya. Itu juga informasinya juga terinformasi dengan baik pada investor sehingga mereka tahu. Dan di prospektus pun disampaikan ada resiko. Resiko ini memang harus siap. Mm-mm. Karena memang idealnya ya selalu kita berharap nggak ada masalah nih. Iya. Maunya Proyek ya selesai, smooth, pemberi kerjanya bayar, selesai. selesai gitu Ya. kan. Terkadang di resiko bisnis pekerjaan selesai, pemberi kerjanya nih agak batuk. Oh, cash Ya. flow-nya berantakan. Ya otomatis kan pemberi kerjanya ini kan Delay. Ya. yang melaksanakan proyeknya, Pak, saya juga nggak ada cash flow kita nungguin dibayar Ya. sama dia, seperti itu kan. Ya otomatis Betul. akan mundur. Ya itulah disampaikan ke investor nih ada potensi mundur dikarenakan belum menerima pembayaran. Oke. Ya sepanjang itu kita lakukan mekanismenya juga mekanisme pasar modal, ada rapat umum pemegang sukuk, Mm-mm. ada rapat umum pemegang saham, semacam itulah. Oke. Jadi sama apa yang ada di bursa, cuma ini versi mininya. Ya, tadi balik ke misalnya ke tadi pemberi kerjanya yang batuk nih Pak. Kan Mm-mm. kalau misalnya di peer to peer tuh ada TKB 90 sebagai Betul. indikator sehat atau tidaknya. Nah, Ya. kalau di SCF sendiri ada indikator Ya. penilaian juga nggak Pak? Oke, kalau dengan POJK baru ya, jadi misalnya ada nggak keterlambatan, berapa lama keterlambatannya. Cuman kembali lagi karena ini sifatnya instrumennya efek, Ya. berbeda tuh treatmentnya. Oke. Karena kita pada saat rapat umum pemegang sukuk ternyata disetujui restrukturisasi. Mm. Oke lah disetujui penambahan waktunya. Ya udah berarti kan ke riset tuh. Yang tadinya mungkin dia harusnya jangka waktu sekian, ternyata pemberi kerjanya butuh waktu tambahan 2 pekan atau sebulan lagi. Ya udah direstrukturisasi sukuknya, didaftarkan lagi Oh, oke. ke PT Kustodian dan Sentral Efek sehingga waktu jatuh temponya agak Panjang, geser. agak Ya, geser. seperti itu. Kalau di peer to peer ya otomatis itu Naik udah betul. gagalnya. Ya, Oke. itulah makanya yang membedakan juga antara peer to peer dengan SCF di sananya. Karena ada mekanisme restrukturisasi yang memang tetap harus persetujuan dari pemegang Pemegang instrumennya. instrumennya Entah ya. itu obligasi ataupun sukuknya. Cukupnya. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk tadi mekanisme SCF membantu UKM mendapatkan Ya. modal, itu seperti apa Pak mekanismenya? Ya, jadi dari si pelaku usaha misalnya ikut kita karena juga kerjasama dengan beberapa kementerian, semacam kementerian UKM, terus kemudian Kementerian Ekraf, kita ada acara. Mereka akan datang di acaranya itu ikut serta, misalnya kemudian kita lakukan kurasi. Oke. Mana UKM-UKM yang memang layak danai. Dan sebagai informasi juga, tidak semua UKM yang bisnisnya oke ternyata siap untuk danai. Oke. Masalahnya mereka terkadang adalah di masalah perizinan tuh. Oh, perizinannya. Ya, mereka nggak punya badan hukum badan usaha. Hmm. Jadi perusahaannya jalan, udah jalan 20 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Usahanya apa, Pak? Ya, kita masih usaha perorangan aja. Oke. Jadi saya sama istri saya usaha, ya karena kita merasa UKM ya nggak pernah izin itunya. Mungkin izin apa yang masuk? Oh, mungkin mereka punya, oh kita punya izin, kalau industri makanan misalnya ada izin PIRT ya. Ya. Izin itu yang dilakuin, Itu, tapi bukan oh. izin usahanya. Badan usahanya Badan usahanya yang nggak nggak punya. diproses, hanya berkaitan dengan izin produksinya atau apa. Mereka punya, tapi badan usahanya mereka nggak punya. Sementara di SCF itu syarat. Harus punya badan hukum dan badan usaha. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah laporan keuangan. Pencatatan. Ini kan juga ya pencatatan laporan keuangan. Ini yang masih jadi momok di sisi UKM. Mereka menjalankan bisnisnya udah lama, tapi tidak pernah melakukan pencatatan keuangan. Bagaimana kami dari sisi penyelenggara bisa melihat kesehatan keuangannya? Kan kalau kita misalnya lihat, oh butuh pembiayaan atau pendanaan, Ya. kita juga harus tahu cash flow-nya dia. Layak nggak dia danai sekian
miliar rupiah let's say. Mm-mm. Karena di SCF maksimum pendanaan yang bisa disampaikan ke mereka diatur di POJK-nya itu maksimum 10 miliar. Oh, 10M. Ya, Baik. makanya kita bilang, Pak, kita mau ngajuin 6 miliar. Ada Hmm. laporan keuangan nggak ada. Emang sanggup nggak dia? Nggak sanggup. Jangan-jangan mereka belum pernah transaksi sampai 6 Sampai miliar. setinggi itu. Sebenarnya mereka hanya by lisan, Pak, kita transaksi bulanan kita bisa sampai 20 miliar. Ada buktinya? Nggak ada. Nggak ada. Rasanya sih masuknya segitu. Benar, gitu. benar. Perasaan Rasa-rasanya. itu siap ini kita jalan, tapi ada catatan yang nggak ada. Ya, gimana? Oke. Kita nggak, artinya kan informasi itu sebenarnya kita perlukan. Ya. Sehingga bagi pelaku UKM nih, yang memang berencana masuk ke SCM, butuhkan pendanaan atau permodalan, urus dulu perizinan usahanya. Perizinan. Kemudian siapkan laporan keuangan. Dan kalau bisa laporan keuangan ini memang ada yang dedicated. Oke. Karena kembali lagi UKM biasanya kalau nggak suaminya yang bisnis, istrinya bantu untuk jualan. Jualan. Atau sebaliknya, istrinya yang jualan, suaminya bantuin modalnya. Modalnya. Ya kan? Investor utama. Terus kita tanya, yang nyatet siapa? Nggak ada. Nggak ada. Jalan aja. Ya, gitu. Jalan kok gitu bener. kan. Tapi jalan kok, kita bisa survive nih 5 tahun, jalan-jalan aja, ya itu. Otomatis ya perlu orang Ya. untuk yang dedicated dibikin laporan keuangan. Oke. Tujuannya apa? Karena begitu dapat pendanaan di SCF, mereka ada kewajiban. Ya Dan tadi kewajiban laporan itu pelaporan. Pak. Dan itu memang kewajiban pelaporan juga diatur oleh OJK. Oke. Kapan mereka harus menyampaikan? Untuk pemberitahuan suku tiap 3 bulan sekali. Tapi kita minta di LBH Sundana kalau bisa malah sebulan sekali. Tujuannya apa? Agar lebih termonitor. Ya. Kalau 3 bulan sekali mungkin ada yang miss, kita udah telat nih Iya, dapat iya. informasinya. Maka sebulan sekali kita minta laporan keuangan ke mereka. Bayangkan kalau misalnya hanya 3-4 orang yang semuanya Yang aktif, kerja, nggak ada yang melakukan persiapan catatan, begitu kita lagi, Pak ada. Nah, belum keteteran. siap. Betul. Nanti Jadi memang ya, harus Pak. disiapkan. Iya. Pada saat memang sudah berniat butuh pendanaan di SCF atau Rundana, siapkan. Memang orang yang dedicated untuk memberikan laporan keuangan. Iya. Terus kemudian yang tidak kalah penting juga adalah berkaitan dengan model bisnis nih. Kalau untuk yang butuh pendanaan bersifat permodalan saham. Permodalan saham. Karena kita juga mau lihat model bisnisnya seperti apa. Karena bisa jadi nih, Pak, kita mau bisnisnya adalah bisnis jualan bakso, let's say. Ya. Itu kan makanan yang sangat umum. Kita tanya, uniknya Uniqueness-nya apa ya? Biasanya Karena di kita, SP tuh kalau wah, dia. sangat banyak di market udah ada bakso Cakman, Iya. kita bakso kota juga ada, bakso apa. Unikmu di mana? Iya. Sehingga investor tertarik nih Tertarik ya. untuk berinvestasi di Berarti sana. di kurasi itu ada Kurasi juga ada di kurasi SCF itu. tuh. Kita tanya bisnis modelnya seperti apa, nyari untungnya di mana sih, Iya. segmen yang mau disasar apa, seperti itu. Apalagi mereka, Pak, kita kalau hanya mentok di situ ya nggak ada berlanjutan usahanya ya susah. Mau di mana nih baksonya? Bikin pabrik baksonya, habis itu jualan bakso, atau memang outlet baksonya yang mau ditawarkan. Oh, oke. Otomatis kan pendekatannya Iya, berbeda tuh. modelnya udah beda nih. Model bisnisnya lain. Oh Pak, kita hanya di produksinya, kita bikin baksonya enak deh. Enak ya. Ya udah, berarti memang kita danain dia untuk bikin fasilitas produksinya. Fasilitas produksinya. Iya, tapi iya. sementara Pak, kita baksonya itu ambil dari orang, sehingga kita lebih ke arah jualannya nih. Jualannya. Berarti kan outletnya tuh, model bisnis outlet kita akan tanya kemudian, fixed cost-mu per outlet berapa? Berarti cukup panjang nih Pak PKS. Bahkan di saham, di kita itu pernah mengkurasi itu sampai 6 bulan. Oh, untuk sampai dengan misalnya Disetujui untuk didanai. didanain. Iya. 6 bulan Pak. 6 bulan. Itu paling penting ada tadi administrasi ya Pak. Iya, itu Perizinan, perizinan. pencatatannya, Betul. model bisnisnya juga menentukan nih. Menentukan. Modal yang seperti apa yang dibutuhkan gitu Iya, ya Pak. iya. Nah, untuk tipenya atau mungkin jenisnya di SCF sendiri yang ditawarkan tuh apa saja Pak untuk Ya. UMKM? Tadi bisa pembiayaan atau pendanaan kita dalam instrumennya suku, Ya. kemudian permodalan dalam bentuk saham. Oke. Jadi kita bisa masuk kalau di neraca kan ada liabilities, Ya. ada equity kan. Nah kalau liabilitiesnya ya tadi tuh dalam bentuk pembiayaan atau pendanaan. Pendanaan. Kemudian kalau dia mau dalam bentuk sisi equity-nya atau penaikan pemodalannya, kita bisa tawarkan dalam bentuk saham. Oke. Proses kurasinya akan berbeda-beda karena kembali lagi dari kesiapan pelaku usahanya menyediakan data yang kita minta. Ya kita berharap idealnya 10 hari, 14 hari udah bisalah kita tawarkan investor. Tapi terkadang di tengah yang terjadi adalah
mereka menggebu-gebu di awal, Mm-mm. begitu kita tanya data nggak pernah balik. Iya, betul. Karena mereka Karena nggak punya. ternyata banyak gitu kan. Banyak dan nggak punya. Iya, banyak dan Oh, nggak punya. syukur kalau banyak mereka ada. Ada iya. Kalau yang nggak Ternyata, punya itu ya Pak yang nah repot. itu kan repot. Mm-mm. Berarti memang kita perlu sinergi. SCF ini nggak bisa sendirian dari sisi, hanya karena SCF itu fungsinya untuk platform pendanaannya, Oke. bukan mempersiapkan pelaku usaha untuk bisa sampai layak didanai. Makanya kita kerjasama dengan kementerian itu, kementerian biasanya punya lembaga-lembaga atau acara-acara yang mereka memberikan kayak inkubasi, Oke. inkubator. Misalnya Bank Indonesia punya inkubator, Mm-mm. terus Kementerian UKM juga punya LPDB inkubatornya. ya kayak gitu ya Pak ya. Jadi mereka nyiapin, mereka membina kesiapan akhirnya mulai mendaftarkan usahanya, mulai mempersiapkan laporan keuangannya, hingga nanti akhirnya mereka suatu saat butuh pendanaan, Sudah ready dan ditawarkan bisa udah lebih siap, ya, akan lebih kemungkinan besar mereka akhirnya dapat lolos pendanaan itu lebih besar lebih besar. dibandingkan mereka baru ikut terus belum punya izin, ya berarti otomatis harus urus izinnya dulu. Oke, berarti di So SCF itu memfasilitasi untuk platformnya tadi ya Pak, bukan Ya, untuk pendampingan di bukan awal walaupun administrasi. walaupun setelah pendanaan kita dampingi dan Oke. di divisi Setelah yang pendanaan tapi ya Pak. divisi yang saya pegang memang untuk mengawasi pelaku usahanya ini Oke. comply nggak dengan ketentuan yang sudah sepakatin di Mm-mm. awal, ada hambatan-hambatan nggak, ya mereka lah yang akan menyampaikan. Hmm. Seperti itu. Jadi memang sebelum mereka juga harus siap, setelahnya juga kita monitor. Ya, tenor kerjasama cukup panjang ya Pak ya? Panjang, betul. Betul. Jadi tidak kita lepas begitu aja Iya. tuh. Ya, Baik, tadi kan dari sisi ke UKM-nya nih Pak. Nah, kalau Ya. untuk dari sisi investor retailnya nih Pak, ya. manfaat ikut investasi lewat SCF itu seperti apa? Oke, pertama dari si investor tentu pertama adalah nilai investasi yang cukup terjangkau. Ya, karena minimum Rp500.000. tadi ya. Jadi Rp500.000 udah bisa investasi di UKM-UKM yang memang sudah terkurasi, baik itu penawaran saham maupun yang penawaran sukuknya. Kemudian yang kedua adalah ya potensi imbal hasil yang ditawarkan juga cukup menarik. Oke. Karena kembali lagi di sisi UKM, rata-rata UKM itu margin net profitnya cukup besar. Oke. Karena memang skala usahanya kan hanya berapa orang, nggak sampai lah Iya. ratusan, Biaya operasionalnya masih masih bisa lah ya Pak. ditekan. Ya, sehingga marginnya juga cukup menarik, itu bisa langsung ditawarkan ke investor. Oke. Berbeda misalnya kalau kita saya investasinya melalui lembaga keuangan perbankan, saya dalam bentuk tabungan dan lain-lain, ya resikonya karena nggak berapa langsung dengan pelaku usaha yang butuh pendanaan, resikonya kecil kan, Iya. dapatnya kecil. Nah, karena ini kita langsung ke proyeknya, maka keuntungan dari proyeknya itulah dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Ya, untungnya dari proyek ini estimasinya sekian ratus juta nih. Dari komposisi ini akan bagian pada investor, let's say 50%, pelaku usaha 50%. Itulah yang akan dinikmati sehingga kelihatannya wah besar ya, karena langsung masuk ke proyek. Ya, langsung include gitu ya Pak ya, langsung kelihatan di usahanya. proyeknya, Ya. benar, langsung masuk di usahanya. Yang di saham apakah dividennya besar, kembali lagi goals dari masing-masing perusahaan tentu berbeda-beda. Ya. Apakah perusahaannya masih dari fase ekspansi atau yang udah settle. Bahkan di bursa pun ada perusahaan yang belum pernah membagikan dividen sejak IPO. Karena mereka terus melakukan ekspansi. Ya. Jadi laba bersih perusahaan untuk dijadikan jadikan laba ditahannya mereka. Nah, di SCF juga sama. Ada kondisi yang memang perusahaannya udah growth-nya udah cukup sehingga memberikan dividen besar ada. Ada juga yang misalnya dividennya belum besar. Kenapa? Mereka masih butuh ekspansi. Nah, sepanjang itu diinformasikan, kemudian juga kan pada saat dividen juga dia diputuskan dalam rapat umum pemegang saham ya. Itu juga investor juga diundang dalam RUPS-nya. Ini ya, kita atas laba tahun sekian dapat segini. Kita akan gunakan laba ditahannya sekian, terus yang akan bagian sebagai dividen sekian. Itu dibagikan ke investornya juga. Kalau untuk imbal hasil kan udah ada kesepakatan ya Pak, berapa Ya, nisbahnya yang betul. Nah, kalau untuk dividen sendiri itu dijanjikan tidak sih Pak? Ya, kalau dari sisi dividen yang bisa disampaikan adalah atas dividen payout ratio-nya, DPR-nya. Jadi bukan besaran persentasenya berapa enggak, tapi persentase atas dividen payout ratio. Berapa sih? Apakah 50% dari laba bersih akan jadi dividen atau 75%? Dan itu pun sebenarnya masih bisa dirubah di rapat umum pemegang saham. Jadi investor memang harus paham bahwa pada saat membeli saham, ini perusahaan akan men-treatment investornya seperti apa? Apakah termasuk yang dividend payer? Rajin nih bagian dividen,
atau memang yang perusahaannya tumbuh sehingga asetnya terus nambah. Ya. Karena strategi itu investornya juga lain-lain tuh. Tadi tuh misalnya investor yang butuh cash flow, mesti akan cari yang dividend payer. Ya, yang Tapi rutin bayar ya, tapi dividennya. kalau yang ingin mengejar pertumbuhan aset, ya kalau bisa dia lihat, oh dividen sekian ya, oh masih oke kok walaupun nggak gede, tapi laba bersisanya mau kemana ini? Dia akan kritis dan nanya di RUPS-nya, mau kemana ini? Nextnya mau ngapain? Ya. Ya justru investor-investornya menjadi partner dari pelaku usahanya untuk ngasih masukan. Oke. Itulah di UKM. Berbeda halnya misalnya di Pasar bursa. modal ya. Sebagai pemegang saham ya, pemegang saham publik ya kita seolah-olah ya tinggal terima beres. Iya. Ngasih masukan juga mungkin nggak Nggak didengar. dengar. Mereka udah ada profesionalnya Iya. gitu kan. Pegang Tapi saham berapa sih gitu kan. tapi di UKM Itu sangat didengar. matters, ya. Oke. Terlebih tadi pemegang sahamnya ternyata memang adalah orang-orang yang berdekatan dengan Iya, bisnisnya. tadi Mereka kayak masuk, Pak, saya lihat kalau programnya Bapak ini nggak pas deh kalau jualan. Saya lihat nih deh, ngasih masukan. Walaupun mungkin bisa setuju, bisa enggak, Iya. tapi setidaknya yang investor yang ada di sekitar UKM itu ada, tahu bener nih bisnisnya mau kemana. Iya betul. Gitu. Karena tadi ada di sekitarnya juga Ya, gitu ya Pak. Jadi betul. insight-nya mungkin lebih tepat juga Ya, gitu kan. benar. Nah, kalau dari sisi resiko Pak, Ya. untuk investasi di SCF ini resiko utama yang perlu diperhatikan itu apa saja? Baik, pertama kalau kita lihat dan itu sudah disajikan juga di prospektus adalah pertama resiko tidak liquidnya instrumen efeknya. Karena pertama untuk sukuk dipegang sampai jatuh tempo nih. Terus kemudian saham bisa dijual belikan 3 bulan Tiap sekali. kali. Otomatis kalau kita mau melikuidasi waktu-waktu nggak bisa saham, harus nunggu waktu secondary Tadi ya, marketnya, pasar sekundernya. Kalau yang punya sukuk ya tunggu sampai jatuh Jatuh tempo. tempo. Itu pun kalau tidak ada resiko misalnya tiba-tiba ada kemunduran penyelesaian proyek. Nah itu. Ya, resiko berikutnya tadi tuh, resiko mundurnya proyek Project, atau ya. penyelesaian pengembalian modal atau bagi hasilnya. Itu harus diketahui. Kembali lagi kita berinvestasi di ranah UKM yang memang dari sisi sudut pandang mereka awalnya dari sisi mereka adalah ya belum ada pencatatan dan kemudian kita sarankan itu mereka mulai buat tuh. Dari sisi kembali lagi kompetensinya kadang-kadang mereka jalan bisnis hanya sekedar hobi. Oke. Suami istri jualin, tapi apakah mereka ahli di bidangnya? Enggak. Terus kemudian sangat tergantung pada key person tertentu. Key personnya ya tadi kalau nggak suaminya istrinya misalnya. Ya. Istrinya sakit, wah gawat nih perusahaan. Karena memang usahanya belum besar. Kecuali UKM-UKM yang memang sudah dikelola oleh profesional lain tuh. Tapi kalau belum, ya memang kan ada resiko misalnya key personnya keluar. Sangat tergantung sama itu. Nah, resiko-resiko itu yang harus ketahui sama investor. Seperti apa sih bisnisnya. Dan kemudian dia mengerjakan proyeknya siapa, let's say. Karena kan disajikan juga tuh, apakah ini hanya kebutuhan RAB untuk kebutuhan internal, misalnya tadi untuk pembelian bahan baku pakaian muslim, untuk kemudian dijual melalui e-commerce. Otomatis kan tidak ada pembeli yang sudah ready untuk beli kan, otomatis yang kita lihat adalah potensi jualnya gimana dan historikalnya seperti apa sih. Proyeksi ke depan sama mungkin historikalnya ke belakang. Historikalnya seperti apa. Nah, kemudian dari sisi pakaiannya kalau seperti itu oke. Kalau dari sisi historikalnya bagus, dia putuskan untuk beli bahan bakunya masih make sense nih. Ya otomatis invest. Makanya pada saat berinvestasi di SCF ya selalu kita sarankan kepada calon investornya baca prospektus tuh. Jangan tadi kembali lagi hanya ikut-ikutan atau FOMO. Ada di IG-nya LB Sundana penawaran suku ini langsung beli. Nggak pernah kelihatan ya prospektusnya nggak pernah dibaca. Dilewat aja. Banyak kan biasanya itu tuh Pak. 60 halaman. Males nih banyak. Nah, kita sarankan kepada investor harus baca. Seperti itu. Nah, ada resiko-resiko tadi ya, emang harus dipelajari. Terus kemudian kalau di sahamnya resikonya apa ya? Namanya UKM, apakah usahanya nih bisnisnya berlanjut 10 tahun, 20 tahun ya kita belum tahu. Iya, kontinuitasnya juga belum. Kontinuitasnya belum proven. Jangankan di UKM, bahkan yang di bursa pun bisa. Betul. Tiba-tiba kolaps aja gitu bisa. kan ya Pak mungkin. Tapi itu juga harus siapkan sebagai investor. Makanya pada saat berinvestasi SCF kita juga selalu sampaikan jangan hanya tergiur dengan bagi hasil atau imbal hasilnya, tapi juga siap dengan resiko yang akan dihadapi. Karena kembali tadi masalah likuiditas, efeknya nggak mudah dijual, kemudian dijual pun ada periodenya, otomatis buat si investor harus sudah siap. Jangan mengharapkan cash flow dari sisi instrumen yang ada di SCF ini sebagai pendapatan utama kita. Ini mungkin benar-benar sebagai instrumen investasi. Tambahan ya. Tambahan, di mana kalau misalnya investasi gagal ya udah benar-benar hilang. Itu juga harus disiapkan oleh
calon investor Nah, oke. gitu. Nah, berbicara tadi soal resiko nih Pak. Nah, Hmm. sejauh mana sih Pak, kan dilindungi diawasi oleh OJK ya. Ya, Sejauh mana perlindungan investor itu dijamin lewat sistem SCF? oke. Pertama dari sisi instrumen efeknya sendiri terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, KSE ya. Kasih. Jadi pada saat kita berinvestasi di SCF, investor nanti akan memiliki bukti kepemilikan efeknya Oke. di subrekening efek mirip sama di bursa efek. Oh, jadi saya punya sahamnya PT ABC sekian lembar, itu kita akses di KSE. Oh, Masuknya ada. ke ekuitas berarti di Kalau KC-nya. ya, Ya kan? kalau misalnya di portofolio itu Iya ada. kan? Iya. Terus misalnya di Reksadana sukuk apa-apa. juga ada Iya. sukuknya. Jadi seperti itu. Berarti Jadi kalau yang SCF-nya tadi di ekuitas, masuk. masuk Iya, ke ekuitas. kalau memang yang kita beli saham ya ada di sana. Oke, kalau Kalau sukuk ya kita sukuk sukuk di gitu. sukuk. Ya, jadi memang record itu pertama dari sisi sehingga misalnya ambil contoh yang bermasalah bukan penerbitnya. Ambil contoh penyelenggaranya. Ya. Yang misalnya wah, penyelenggaranya operasionalnya kurang oke, akhirnya harus tutup. Investor nggak akan khawatir. Oh, berarti nggak akan balik dong uang saya. Ya. Sepanjang kepemilikannya ini ada di KSE. Mm-mm. Kemudian penerbitnya masih jalan bisnisnya, masih bisa. Masih bisa. Nanti dialihkan ke penyelenggara lain misalnya. Oke. Nih, tolong selesaikan karena penyelenggara A nggak bisa Nggak bisa. melanjutkan atau mengembalikan izin ke OJK. Mm-mm. Sehingga ini tolong dikelola untuk efeknya ini. Mm. Ya udah mereka tinggal administrasinya. Jadi nggak usah khawatir tuh dari sisi. Nah, kemudian dari sisi OJK sendiri, walaupun tidak mewajibkan untuk adanya jaminan, itu juga dilindungi oleh jaminannya ini. Oke. Jadi OJK misalnya yang diatur oleh OJK itu apabila instrumen sukuk atau surat utang ditawarkan memiliki jaminan minimum 125% atas dana yang disalurkan, Kan? itu investornya bisa berinvestasi tidak dibatasi nominalnya. Oke. Jadi misalnya dia Jaminan dalam investasi, bentuk kapital, Pak. Dana. jaminannya bisa berupa fixed aset, Ah, tanah, bangunan, oke. atau dia misalnya punya kendaraan, itu bisa. Itu bisa. Yang penting tadi 125% Minimum dari sukuk yang 125% ditawarkan. dari sukuk yang ditawarkan. Itu berarti dari si investornya juga ada tujuan jaminannya apa? Pertama kalau kita lihat dari sisi ketentuan syariah juga untuk memberikan ini akadnya adalah akad amanah. Oh ya. Kita menjaga keamanan dari si pelaku usahanya. Jangan gunakan uang ini untuk hal-hal yang di luar betul. yang diperjanjikan di prospektus. Karena kalau sampai dilakukan di luar itu, maka jaminannya ini bisa dieksekusi. Ya. Itu untuk jagain di sana sebenarnya. Ya. Jadi, pelaku usaha jangan main-main Buat ya. pegang amanah gitu, Pak. Jangan sampai mentang-mentang udah dapat uang dipakai tadinya rencana buat ekspansi bisnis, rencana ekspansi rumah. Renovasi. Nah, itu kan tidak pada tempatnya tuh. Iya, betul. Tidak memberikan gimana kalau renovasi rumah ya gimana mau ngembaliin dananya Iya. kan. Sementara dia sebenarnya untuk ekspansi bisnis. Nah, seperti itulah fungsi jaminan. Sehingga dari si investor nggak memiliki kalau memang dia ada kita punya prestasi atau apa, ada jaminan yang bisa kita gunakan untuk pengembalian atas modal yang kita sudah tanamkan di sana. Ada ininya nggak Pak, batasan maksimalnya nih, investor punya di SCF itu berapa? Yang terjamin, misalnya yang bisa dilindungi sama, iya. kalau kayak tabungan kan 2M Oke, tuh. 2M. Nah, sebenarnya kalau di SCF nggak ada ketentuan Nggak itu ada ya. ketentuannya. Yang dibatasi adalah kalau tidak memiliki jaminan, investor hanya bisa belinya Oke, nilai atas sekian persen dari penghasilan per tahun. Itu yang diatur oleh OJK. Dibatasinnya di situ Dibatasinya ya, di Pak. sana. Oke. Itu. Kalau mereka memiliki jaminan, ya otomatis nggak dibatasin. Oke. Tapi kalau nggak punya, hanya batasin itu. Tujuannya apa ya tadi? Memitigasi investor agar pertama resikonya juga terbatas. Iya, masih bisa Kemudian dia juga nggak investasi di satu tempat dengan nilai yang terlalu besar. Iya, masih bisa dimitigasi lah resikonya Pak, tadi. Kalau misalnya tadi punya jaminan. Betul. Oke, baik. Nah, untuk SCF sendiri Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, ada contoh success story-nya nggak sih Pak, UKM yang sukses berkembang karena pendanaan dari SCF? Ya tentu kita dari sejak tahun 2022 sampai sekarang ada beberapa UKM yang kita bantu support ya, baik itu dari sisi pembiayaan atau pendanaan. Kalau kita bisa sebutkan salah satunya, pertama kita dari satu nih yang di ujung Pulau Sumatera, di Aceh kita punya Harvest Coffee, PT Sinar Kopi Nusantara. Mereka kedai kopi, mengajukan pendanaan di LBS dalam bentuk saham. Ya tadinya mereka hanya punya 2 outlet kopi di Banda Aceh. Kemudian dengan pendanaan yang terima dari LBS, kurang lebih waktu itu 600 juta, itu sekarang udah punya 4. Di Aceh juga atau di Aceh? Mereka memang fokus. Oke. Harvest Coffee memang fokus sih. Dengan beberapa kota udah. Tadi hanya di Banda Aceh, sekarang ada di Melambo seingat saya. Terus mau buka satu lagi, tahun depan mau ekspansi tempat lain. Tanpa ada penambahan modal lagi dari investor. Artinya, laba bersihnya mereka masih bisa untuk
ekspansi. Ekspansi ya, berarti modal yang diberikan di awal tuh Ya, betul-betul digunakan sebagai manfaatkan dengan benar, baik gitu ya, Pak. pas berarti tujuan mereka apa waktu itu memang untuk ekspansi nambah Mm, outlet, ya memang. Dan mm. bisnis model yang kita lihat kedai kopi kan Banyak. nggak banyak Ah ya. ya, Kok mereka karena punya tadi uniqueness tadi. uniknya, unik. Mereka punya kopi yang memang digemari oleh masyarakat di sekitarnya. Sekitarnya. Oh, oke. Gitu. Jadi memang pilih walaupun brand kopi nasional juga masuk sana, Ya, tapi dia masih bisa kompetisi. Artinya mempunyai nilai plus nih. iya. Untuk di kalangan masyarakat Betul. Aceh sendiri gitu ya, Pak. Ya, itu pertama. Kedua, kita juga punya di Bali itu gelato, Oke. Fruta gelato. Oh ya, itu banyak tuh. Ya, dia pada saat gelato masuk, kalau orang awam mungkin, gelato halal nggak ya? Nah, dia udah state bahwa dia Sertifikat halal. gelato Iya, halal. Jadi udah, itu yang aman dikonsumsi memang, Pak. bener. Akhirnya Kalau di Bali. orang, apalagi di Bali ya, Mm-mm. yang banyak untuk wisatawan luar Iya. negerinya yang banyak, sehingga mungkin faktor kehalalannya mungkin agak Agak berat, diabaikan. iya. Nah, tapi investor ke wisatawan domestik juga banyak tuh di sana. Biar tidak terjebak, ya udah mereka langsung stay di sana. Iya. Gelato halal. Dan alhamdulillah mereka juga bisa melakukan ekspansi. Dari mereka butuhannya dana 1,3 miliar sehingga mereka bisa terpenuhi. Dan bisa melakukan ekspansi, penambahan fasilitas produksi, terus kemudian fasilitas untuk R&D yang bisa dijalani. Sehingga mereka terus growth. Ya, alhamdulillah. Terus yang ketiga, kita juga punya di Bogor itu Demamam. Ini frozen food ya, Pak? Ya, betul. Nah, ini juga sama. Ini tadinya hanya usaha rumahan Mm-mm. yang dilakukan oleh suami istri pada Dodi dan Bu Wulan. Ya kan, hanya usaha tani rumahan. Mau ekspansinya apa? Mereka ingin menyewa pabrik. Oke. Butuh 1,4 miliar. Nggak hanya untuk pabrik sih sebenarnya. Waktu itu hanya untuk persiapan pabriknya, karena pabriknya yang diakuisisi ini tadinya memang bukan untuk makanan frozen. Ya. Mereka perlu untuk ruang bekunya, storage-nya. Ya udah, untuk investasi sana. Oke. Ya berhasil, Ya. gitu. Alhamdulillah. Yang tadi industri rumahan Rumahan. menjadi beneran industri. Iya, betul. Berarti UKM-nya beneran bisa naik kelas Naik nih. kelas, betul. Terus kemudian 1, 2, 3, Jadi 4. konsumennya itu demamam. Oh gitu. Iya, non MSG, halal gitu, gitu kan. tanpa bahan pengawet, cocok buat anak gitu. Nah, benar. Tuh. Nah, salah satu uniknya sih tuh. Kalau jualan nugget semua bisa. Iya. Frozen food masih banyak. Apa uniknya? Iya. Mereka sampaikan itu. Halal non MSG. Wah, oke juga nih. Terus saya tanya waktu pada saat mereka kurasi, Ibu sama Bapak mimpinya mau segede apa nih? Demam mau dibawa kemana? Ya kalau kita bermimpinya dia bisa besar, Pak, karena segmen ini yang makanan sehatnya ini Iya. itu kalau misalnya untuk anak-anak udah butuh, mesti orang tuanya mau deh Iya, ngeluarin. betul, Pak. Marketnya selalu ada. Ya, itulah yang akhirnya oke, ini layak Iya. didanain, udah jalan. Kemudian kita juga ada di Pekanbaru Makaca Bakery. Betul. Nah, itu menjual oleh-oleh khas dari Pekanbaru, namanya Kemojo makanannya. Nanti kalau misalnya Pekanbaru coba Iya. lihat Kemojo. Dan alhamdulillah, ya tadi mereka butuhnya untuk nambah outlet dan persiapan untuk mendapatkan perizinan untuk HACCP. Oke. Dan nggak gampang loh UKM mau proses untuk sampai Proses, HACCP. Berarti kan mereka harus siapin alat-alatnya tuh, Iya. yang harus komplain sama ketentuan HACCP. Ya itu mereka siapkan itu. Iya. Jadi memang UKM-nya memang yang dari sisi pelaku usahanya sama dari sini memang orang-orang pembelajar yang mau terus tumbuh. Iya, dan siap untuk menjadi besar ya, Ya, Pak ya. betul. Ya mereka mulai datang. Terakhir yang mungkin agak berbeda, kalau tadi kan masalah makanan ya. Iya, makanan. Kita juga punya rumah sakit. Oh, rumah sakit juga ada. Ya, di Pekanbaru, Rumah Sakit Anissa. Oke. Itu kita danain ekspansi mereka untuk apa? Untuk bangun gedung. Jadi memang ini pendanaan saham paling besar di LBS. Sejauh ini Rumah Sakit Anissa 9,3 miliaran. Paling besar. Ya. Berarti sektornya luas juga ya, Pak? Maksudnya Luas. nggak cukup, nggak cuma FMCG, Nggak. tapi juga dari rumah sakit juga gitu Rumah ya, sakit. Pak? Dan model bisnisnya pun ya agak unik. Oke. Rumah sakit ini tadinya klinik, terus membesar jadi rumah sakit, dan fokusnya rumah sakit ibu dan anak, Ya. dan lebih fokus lagi yang pro kelahiran normal. Oh, oke. Spesifik itu jadi uniqueness. Jadi tadi, uniknya saya ya. tuh, kelahiran normal. Padahal kalau kita lihat dari sisi bisnis, ya kalau bisa banyakin sesar deh. Iya, lebih banyak. Kan marginnya lebih tebal kan? Marginnya lebih banyak, betul. Oh, ini malah yang normal. Normal. Tapi itulah yang mereka bisa tawarkan kepada Oke. investor. Dari si investor, wah kalau hanya nilai normal mah dividennya nggak gede kali Iya. ya. Tapi ada nilai lain. Oh, ada value yang ditambahin. Value yang tambahin, yaitu kelahiran normal. Mengembalikan dari sisi seorang wanita
fitrahmu Fitrahnya, lahirin normal. oke. Bukan hanya tiba-tiba, oh harus sesar deh. Ya. Karena keputusan sesar dia itu kadang-kadang faktor bisnis. Nah, ya Dari betul. sisi dokternya juga, wah lumayan nih, gitu kan. Gitu kan? Ada margin lebih Ya ada banyak. lebih. Nah Heeh. itu, sehingga ya akhirnya kita danain. Oke. Alhamdulillah mereka bisa tumbuh dan Coba. berkembang. Oke. Oke, Gitu. baik. Nah, kalau untuk dari tantangan terbesar sendiri, Pak, Ya, perkembangan SCF di Indonesia itu menurut Pak Made itu apa? pertama adalah memang sosialisasi. Oke. Belum banyak yang tahu Tahu? berkaitan dengan SCF. Karena ya tadi POJK-nya baru keluar 2020, 2025 dari ada perbaikan atas POJK-nya, Mm-mm. kemudian dari sosialisasi juga baik ke pelaku usaha maupun ke investor. Mm-mm. Karena investor taunya ya yang ada di bursa deh. Ya. Sementara yang ini belum. Kemudian dari pelaku usaha taunya adanya KUR dari Ya. perbankan, ya kan? Ada peer to peer. Mm-mm. SCF apa ini? Ya. Nah, itu. Sehingga memang masalah sosialisasi atas SCF ini masih kurang. Saya kurang. Betul. Kemudian berikutnya adalah dari sisi pelaku usaha, kalau kita lihat tantangannya adalah tadi tuh, yang basic dari pelaku UKM adalah karena memang kita sasarannya di UKM, yaitu adalah laporan keuangannya, Keuangan, ya. perizinan dan lain-lain, memang mereka masih belum siap. Mm-mm. Memang itu harus kita siapkan. Ya. Gitu. Ya, karena jadi SCF sendiri bisa jadi alternatif untuk UKM yang memang Betul. belum bankable ya Pak, belum Betul. dapat pendanaan dari bank bisa masuk ke SCF. Betul. Baik, nah dan terakhir nih Pak, kalau dari Worklifer sendiri yang tertarik untuk mau investasi di lewat SCF, langkah Ya. pertama yang paling realistis itu apa Pak yang Oke. harus dimulai? Tentu yang pertama adalah daftar dulu tuh. Daftar dulu, ya. Daftar di platformnya, kalau di LBS Udona di lbs.id. LBS.id. Untuk saat ini kita memang masih basisnya web, tapi kita lagi proses di OJK untuk dapat izin untuk di apps-nya. Oh, jadi apa? Mobile apps. Ya, mobile apps. Nah, setelah daftar sana, lakukan seperti proses di jasa keuangan lainnya, tentu ada KYC dan lain-lain, Ya. penuhi syaratnya itu. Setelah terpenuhi syarat-syarat tadi udah, ya tinggal tunggu penawaran. Webnya LBS itu atau di IG-nya, join di IG-nya, ada penawaran, oh sedang tawarkan instrumen investasi apa di sana. Hmm. Dan tidak lupa pastikan baca prospektus. Iya, paling penting itu. Paling penting, Habis sebelum investasi, baca prospektus ya. Jadi habis daftar, Ya, baca dulu gitu ya, betul. tentang literasinya gitu tahu, baru deh Ya, ikut invest. Betul. Oke, baik. Seru banget nih Worklifer untuk obrolan kita hari ini. Dari tadi mulai emas, saham, sampai ke SCF. Semuanya itu punya karakter, peluang, dan juga resikonya masing-masing. Terima kasih banyak Pak Made atas insight dan penjelasannya yang sangat mudah dipahami nih Pak. Mudah-mudahan literasi keuangan terus berkembang ya Pak, supaya Betul. orang banyak juga yang berinvest gitu kan di instrumen-instrumen keuangan. Baik, buat teman-teman Worklifers yang lagi belajar mengatur keuangan atau pengen mulai investasi, semoga episode ini bisa jadi panduan awal biar makin cerdas dalam ambil keputusan finansial. Baik, untuk itu jangan lupa subscribe channel YouTube Worklife by Payung dan juga follow Instagram Payung biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Saya Verina pamit dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Made. Ya. Sebelum mulai berinvestasi, jangan lupa Worklifer harus tahu kondisi keuangannya terlebih dahulu. Kamu bisa tahu kondisi keuangan dengan cara financial check up melalui Payung Pribadi. Pastikan kamu download Payung Pribadi melalui iOS dan juga Play Store. Di Payung Pribadi, tersedia fitur bisa daya untuk para worklifer yang sedang mencari kerja, plus ada juga marketplace pelatihan payung belajar untuk kalian upgrade skill.